Selain Pak Alim, nanti ada pembicara-pembicara lain, tapi nanti saya akan teaser dulu kali ya sebelum ini. Em, Oke, Instagram sudah live. Oke, teman-teman yang di Instagram, Pak Alim sudah bersama kita. Pak Alim Gunadi adalah Managing Director Strategic Business and Services dari Sinarmasland. Lalu setelah Pak Alim nanti ada lagi pembicara berikutnya, pembicara kedua yaitu Bapak Hence Mogi. Selamat pagi Pak Hence Mogi. Selamat pagi Pak, sehat juga Bapak ya. Pak Hence Mogi ini sebenarnya ini juga sama nih, sering muncul di mana-mana. Beliau adalah Mortgage and Secured Loan Business Head dari CIMB Niaga. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak Hence. Ditunggu nanti sesinya, pasti biasa selalu seru nih kalau sama Pak Hence nih. Oke, dan yang ketiga nanti ada Pak Ali Tranghanda. Pak Ali juga sering muncul juga di mana-mana, apalagi zaman webinar kayak gini, beliau tiap hari, sehari ada beberapa, mungkin dua atau tiga sesi yang dihadiri oleh Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali. Alhamdulillah sehat Pak. Waduh, semangat banget nih, Pak Ali. Tiap kali ada webinar pasti semangat terus Pak Ali, luar biasa. Pak Ali Tranghanda ini adalah CEO dari Indonesia Property Watch. Ya, jadi udah muncul semua nih jagoan-jagoannya di sini. Jadi nggak sabar kan untuk segera kita mulai dengar dari sesi pertama. Sesi pertama ini adalah akan ada presentasi nggak lama-lama nanti dari Pak Alim. Cuman memang udah ada yang mungkin tahu apa yang dilakukan oleh Sinarmasland sejak mulai pandemik. Jadi saya lihat Sinarmasland termasuk salah satu developer yang paling cepat merespons kondisi pandemik ini. Cepat banget. Jadi kalau ada kayak gini harus ngapain? Kalau ada kayak gini harus ngapain? Jadi ini yang menarik dari Sinarmasland yang kita nanti akan dengar langsung dari Pak Alim. Pak Alim udah siap Pak Alim? Oke, jadi kita memulai dengan sesi dari Pak Alim. Pak Alim, saya persilakan mau ini dulu, mau cerita dulu atau mau langsung presentasi? Mewakili Sinar Maslen untuk menceritakan bagaimana respons kami terhadap pandemi COVID-19 ini ya. Ntar saya share materinya. Oke. Ini udah kelihatan Pak Irfan ya? Kelihatan Pak, dan jangan lupa Oke. nengok-nengok ya Pak, di Instagram udah live Oh kok. ya, baik. Oke. Judul utama yang tadi sempat dibahas adalah Property Never Dies, Property Investment Strategies 2020. Yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Sinar Masland sebagai salah satu developer besar di Indonesia beradaptasi terhadap new normal properti industri yang ada sekarang terkait pandemi COVID-19 ini. Jadi saya akan mengangkat 4 topik di sini adalah bagaimana kondisi ini berdampak kepada internal kami, kepada internal company, dan bagaimana respons kami. Kemudian yang kedua adalah eksternal gitu ya. Jadi aktivitas apa aja yang kita respon terkait dengan kondisi COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah kita punya services dan product development. Jadi kita juga harus beradaptasi, dan terakhir adalah sales ya. Sales ini artinya bahwa kita menawarkan sesuatu yang memang cocok pada saat COVID-19 ini. Oke, saya pertama kali akan informasikan terkait bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap new normal kondisi yang saat sekarang. Jadi di Sinar Maslen sendiri pada saat COVID ini diumumkan oleh pemerintah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat satu crisis management center. Jadi crisis management center ini sebenarnya sudah dibuat oleh kami bukan pada saat pandemik ini saja. Jadi sudah dari awal kita buat, ya gunanya adalah untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi misalkan ada hal yang sifatnya dikategorikan sebagai bencana atau bisa mengganggu sustainability company, itu kita membuat satu yang namanya crisis management center.
Yang kedua adalah kita during COVID ini terkait beberapa regulasi terkait work from home, PSBB. Ya, jadi beberapa fungsi itu kita bekerja dari rumah, dan ada beberapa fungsi juga yang memang masih beroperasi tapi dengan pembatasan minimal. Jadi karyawan bekerja juga sangat minimal sekali karena ada beberapa service yang kita harus berikan ke customer. Kemudian yang ketiga adalah untuk supaya tetap berpikir positif dan produktif, dari Human Capital Sinar Maslen selalu memberikan uh, online learning atau e-learning. Jadi kita tetap harus produktif, kemudian update terhadap hal-hal yang terjadi saat ini. Dan selalu berpikiran positif tentunya. Oke, tadi kita berbicara tentang internal ya. Yang kedua saya akan berbicara mengenai respons kita terhadap sekitar atau terhadap eksternal. Jadi yang kita lakukan adalah kita banyak sekali melakukan kegiatan CSR terkait COVID-19 ini. Banyak diantaranya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di berbagai media bahwa kita sangat agresif sekali, sangat aktif sekali memberikan dukungan ke pemerintah, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, atau komunitas sekitar. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa yang kita juga supply atau kita support terkait dengan rapid test kit, kemudian kita juga ada beberapa juga memberikan donasi atau dukungan kepada masyarakat sekitar, dan juga kita memberikan mengadakan rapid test gratis ya pada saat dari tanggal 7 sampai 10 Mei 2020 kemarin. Nah, kemudian kita juga menginisiasi membuat satu program yang disebut dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi kita dengan komunitas kita juga ada CSR, kegiatan untuk masyarakat. Jadi kita membuat satu gerakan sosial menyenangkan, yaitu sekolah online dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada komunitas atau masyarakat sekitar. Kemudian itu kita berbicara terkait dengan CSR ya. Tadi juga saya ada beberapa sampaikan juga terkait dengan kita punya aktivitas termasuk respons kita kepada masyarakat sekitar, society, dan government. Oke, selanjutnya kondisi COVID-19 ini juga itu menyebabkan customer behavior kita berubah, ya pasti ya. Jadi semuanya juga jadi peduli kesehatan, sangat aware terhadap kebersihan dan sebagainya. Ini saya akan tayangkan satu video yang menggambarkan bahwa bagaimana Sinar Maslen memberikan satu remind lah kepada masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Oke, itu sekilas video yang kemarin juga kita upload di sosial media kita untuk mengingatkan kembali kepada klien-klien kita atau residents kita atau customer kita untuk tetap berada di rumah dan tanpa khawatir bahwa seluruh service yang diberikan tetap berjalan normal. Oke, selanjutnya saya akan share sedikit terkait dengan kondisi behavior dari kebanyakan orang ya. Jadi saya akan share terkait dengan saya ini mengambil teori Maslow. Jadi ada hierarchy of needs ya. Jadi di
Maslow ini kita ada 5, sebenarnya ada 5 piramid yang menggambarkan kebutuhan orang dari mulai kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang paling utama. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, bahwa memang ada beberapa orang yang memang sudah sampai ke ujung piramidnya. Tapi sebagian besar pada saat ini, saya melihat bahwa kondisi sekarang adanya di layer kedua, yaitu terkait safety. Jadi itu ada security of body, of employment, of resources, of morality, of the family, of the health, dan of the property. Jadi untuk mengantisipasi ini, yang saya rasa juga sebagian besar dari customer kita juga sekarang pada saat ini adalah berada pada layer kedua ini. Kami beradaptasi terkait dengan services kita ya. Saya ceritakan bahwa kita berespon dengan kondisi bahwa kita menerapkan protokol kesehatan di setiap development kita. Salah satunya adalah kita ketat untuk melakukan pengecekan terhadap tamu, terhadap yang akan datang gitu ya ke klaster. Kemudian juga kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian juga kita menjaga jalan juga disemprot disinfektan, dan kemudian juga security kita juga disiapkan untuk memprovide sarung tangan dan sabun atau hand sanitizer. Jadi kita memang sangat concern sekali terhadap residents kita atau orang-orang yang tinggal di klaster kita atau di hunian Sinar Maslen. Nah, kemudian yang paling penting adalah pada saat ini semua shutdown, ya, semua shutdown, ada physical distancing. Orang bingung nih, orang bingung gimana saya mau belanja, bagaimana saya membeli kebutuhan sehari-hari. Ya, pada saat ini Sinar Maslen, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita di BSD terutama kita punya yang namanya pasar modern. Itu membuat satu aplikasi atau satu layanan grocery service yang bisa mengantar kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari ke rumah, gitu ya, ke residence-nya kita. Kemudian yang kedua juga mungkin Bapak Ibu, ini hanya beberapa contoh ya, masih banyak contoh. Jadi misalkan di Ion itu membuat satu aplikasi namanya Raisa ya. Ini bukan penyanyi nih Pak Irfan, tapi aplikasi dari Ion yang bisa beli kemudian diantar ke rumah. Dan kemudian salah satu bisnis unit kita juga yaitu Food and Beverage juga mempunyai cloud kitchen namanya Sevara. Sevara Kitchen ini juga menyediakan kebutuhan misalkan nggak sempat masak, kemudian juga karena work from home atau stay at home, atau ibu-ibu juga menemani sekarang anak-anaknya untuk sekolah gitu ya di rumah. Jadi kita juga melakukan service dari Sevara Kitchen ini, cloud kitchen kita. Dan bukan hanya di BSD, tetapi juga yang untuk fresh market ini salah satunya adalah di Kota Wisata Cibubur, gitu ya. Nah, jadi kita utamakan akses dan security dan safety lah untuk residents kita. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Sehat Q ya, dengan Sehat Q untuk membuat satu kemudahan kepada residents kita untuk berkomunikasi kesehatan secara online gitu ya. Dan juga kita bekerja sama dengan Sehat Q melakukan rapid test, kemudian juga berdonasi support kepada komunitas kita, membagikan masker dan beraktivitas untuk mensupport bahwa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini yang paling penting sebenarnya Pak Irfan jadi kalau misalkan orang jualan, kemudian bagaimana nanti pada saat handover gitu ya. Ini kan pasti ujung-ujungnya kan nanti ada handover. Nah, sebenarnya kita sebelum COVID ini kita sudah menyiapkan satu service yang disebut dengan mobile care. Mobile care ini mensupport customer kita pada saat akan melakukan handover atau serah terima unit ya. Jadi biasanya orang datang dulu ke marketing office, kemudian langsung ke unitnya, tetapi ini kita langsung ketemu di unit, jadi kita menghemat waktu. Dan kemudian jangan khawatir juga, biasanya kan di unit-unit yang baru ini kan semuanya belum on ya, tapi kita juga sediakan di mobile care ini adalah juga
toilet, kemudian misalkan ada kebutuhan paper yang harus dilengkapi, itu kita sediakan fotokopi juga, kemudian juga kita sediakan wifi juga, misalkan ada orang yang harus berkomunikasi dengan keluarganya pada saat itu. Dan mobile care ini juga mampu menghandle customer complaints, ya. Jadi ini kita sangat mobile dan ini saya rasa sangat efektif saat ini untuk mensupport kebutuhan customer kita. Dan ini adalah hal yang saat ini yang kita juga beradaptasi. Jadi kalau tadi mobile care itu memang sudah didesain sejak awal sebelum COVID ini. Nah, pada saat COVID ini apa selain mobile care itu? Nah, saat ini kita juga sangat concern terhadap kesehatan customer kita. Jadi kita pada saat setiap handover itu kita memberikan satu kit untuk kebutuhan protect, jadi sanitize. Jadi ada masker, hand sanitizer, kemudian kunci-kuncinya juga kita sudah disinfektan dulu gitu ya. Jadi orang akan sangat secure gitu ya terhadap hal itu. Dan bagaimana aktivitas pada saat handover? Nah, pada saat handover kita juga melakukan sebelum customer datang, kita juga melakukan deep cleaning ya. Jadi pembersihan terhadap handle pintu, terhadap handle jendela, kemudian kita juga melakukan pembersihan di dalam rumah gitu ya. Jadi ini sangat safety. Dan pada saat melihat kondisi rumah yang akan diserah terimakan, kita juga selalu menjaga physical distancing. Jadi ini ada hal-hal yang saya rasa juga membuat customer kita juga merasa safety ya gitu ya. Jadi mau handover gimana nih saat pandemik gitu ya. Nah ini yang kita beradaptasi dan kita provide ke customer kita. Nah kemudian setelah itu, yes. Boleh interupsi sebentar. Ya. Soalnya ini related sama yang tadi dipresentasikan oleh Pak Alim. Ada satu pertanyaan dari audiens kita di Instagram. Atas nama akunnya Lilia Cici. Semoga benar saya bacanya. Ini kalau mungkin nanti di belakang kalau dari Ibu Lilia ada satu yang relevan dengan yang tadi Bapak sebut dari Citra Dewi MP menanyakan yang Raisa tadi Pak. Yang gimana dari, Pak? Yang Raisa tadi. Oh oke. Ya itu aplikasi Raisa itu apakah memang limited hanya di BSD saja yang dekat sama Aeon aja atau gimana? Beliau ini tinggalnya di Nusa Loka BSD Pak. Apakah itu juga terjangkau atau? Oh terjangkau karena itu modelnya adalah chatbot ya. Jadi chatbot, jadi nanti connect ke sana, nanti bisa di delivery, gitu ya. Oke, so terjawab ya Ibu Citra Dewi MP. Oke, waktu saya juga sangat terbatas. Saya go through aja dengan cepat, Pak Irfan. Jadi ini ada beberapa juga fasilitas-fasilitas yang bisa ditawarkan atau yang kita sudah siap, yaitu seperti customer care kita juga kita sudah shifting ke digital, jadi semuanya online. Kemudian juga untuk billing payment juga kita bisa lakukan lewat mobile banking, untuk IPL, air juga dengan ATM ya. Saya go through cepat. Kemudian juga kita melihat bahwa sebenarnya desain-desain rumah kita juga sudah sangat adaptif ya. Jadi ini rumahnya sudah selesai nih, udah jadi dan sudah siap tinggal. Ini sangat adaptif sebenarnya adalah misalkan contoh density-nya sangat low density. Jadi orang juga sangat tidak mempunyai satu residence yang sangat banyak gitu ya dalam satu cluster. Kemudian ada beberapa di apartemen kita di Jakarta juga mempunyai private lift dan ini sangat mendukung terhadap jaga jarak dan menjaga banyaknya orang dalam satu lift. Dan kemudian juga ada beberapa development kita juga seperti di Kailus itu juga kita mendesain dengan sirkulasi udara yang baik gitu ya, dengan kondisi yang semuanya bisa membuat penghuninya menjadi lebih segar atau lebih sehat. Demikian juga ada beberapa juga di Jakarta development yang memang surroundingnya juga sangat green gitu ya, seperti Aerium di Jakarta Barat. Dan yang penting-penting adalah ini Pak Irfan. Jadi kalau orang berbicara bahwa dulu orang bicara bahwa kantor adalah rumah kedua atau sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak, sekarang dibalik. Rumah adalah kantor kedua dan rumah adalah sekolah kedua. Dan bagaimana kita mensupport ini di BSD khususnya kita sudah
menginstall hampir di seluruh development kita dengan fiber optik. Jadi kita juga orang yang akan pindah atau akan menempati rumahnya tinggal plug and play. Jadi sudah siap tuh, kita work from home, stay at home, learning at home gitu. Jadi udah siap gitu ya. Jadi ini saya rasa juga penting, jangan sampai nanti orang pindah baru mikirin juga nih, ini gimana cara kita mendapatkan jaringan atau wifi atau segala macam gitu ya. Jadi ini sudah sangat ready terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian, nah ini saya rasa yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh attendance, bahwa tadi saya ceritakan bagaimana kita beradaptasi dengan customer behavior. Nah sekarang juga kita beradaptasi dengan kondisi market gitu ya. Jadi dengan kondisi market sekarang bahwa semuanya adalah soft gitu ya, orang bicara soft, tapi saya sangat optimis bahwa masih ada orang-orang yang membutuhkan hunian, karena hunian itu intinya adalah saat ini bisa jadi menjadi salah satu bagian kebutuhan utama. Pada saat ini kami membuat satu program yang namanya Move In Quickly ya. Move In Quickly ini kita launching pertama di bulan Maret sampai dengan bulan Desember dan dibagi 3 periode. Periode pertama adalah 22 Maret sampai 30 Juni, periode kedua adalah 1 Juli sampai 30 September, periode ketiga adalah 1 Oktober sampai 31 Desember. Setiap periode mempunyai benefit masing-masing. Jadi pertama itu keringanannya sampai 20%, periode kedua keringanannya sampai 15%, periode ketiga keringanannya sampai 10%. Tetapi ada satu benefit yang diterima sama, yaitu semuanya adalah free BPHTB, gitu ya. Dan perlu saya informasikan bahwa dari mulai di launchingnya program ini dari tanggal 22 Maret kita sudah me-reach 10 juta ya calon customer kita yang bisa melihat atau tertarik untuk melihat program ini. Jadi disebut dengan property never die memang terbukti gitu ya, karena masih banyak orang yang tertarik terhadap properti gitu ya. Dan umumnya semuanya itu adalah ready stock, jadi siap huni ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat di bawah itu adalah kota-kota atau wilayah-wilayah yang kita mempunyai project yang ikut. Dan kemudian ini adalah project-project ya, project list-nya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau bisa foto-foto gitu ya. Tadi juga kalau mau difoto silakan. Ini ya, itu bisa di call contact center-nya langsung ya, bisa saat ini juga. Dan ini adalah project list-nya. Oke. Jadi project list kita sangat banyak dan tentu dengan keunggulannya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita bicara dengan customer journey untuk mempromosikan program itu. Jadi kita juga shifting ke digital, semua kita gunakan, termasuk kita bekerja sama dengan rumah123.com, semua platform. Kemudian juga untuk mengincrease conversion-nya, kita juga melakukan aktivitas secara digital. Jadi kita jualan digital, kita bernegosiasi digital. Saya juga ya ini sama, kemudian ini contohnya. Jadi pada saat orang tertarik, kita bertemu dengan sales kita atau dengan national sales kita atau dengan internal sales kita melakukan Zoom meeting atau online meeting untuk melihat unit-unit dan melihat produk-produk kita ya. Kemudian, nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bisa beli rumah dari rumah. Jadi kita bisa menggunakan sosial media kita dan Bapak Ibu bisa mencapai program ini dengan seluruh sosial media yang ada, khususnya di sosial medianya Sinar Maslen ya, termasuk dengan proyek-proyek di seluruh Indonesia. Oke, nah ini juga yang menarik nih Pak Irfan. Jadi kita juga berbagi kebahagiaan untuk customer dan current customer. Jadi current customer kita juga bukan hanya kita membagikan program ini, current customer kita juga bisa ikut berpartisipasi karena kita punya yang namanya reward program ya, referral program. Ya, referral program ini besarnya adalah 0,75% dari harga properti yang dibeli. Ya, jadi Bapak Ibu yang tertarik ini bisa difoto, itu kontak numbernya. Saya berharap Bapak Ibu bisa join dengan kita untuk sama-sama menikmati benefit-benefit yang kami tawarkan gitu ya. Jadi nanti bisa dihubungi kontak centernya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana pencapaian marketing sales kita dari 22 Maret sampai 15 Mei? Kita sudah mengukuhkan marketing sales kita hampir 300 miliar gitu ya. Jadi ini angka yang sangat luar biasa, kita juga sangat surprise. Dan ingat bahwa makin besar, makin cepat belinya, makin besar dibayarinya.
Jadi ini tagline kami di Move in Quickly karena semakin lama benefitnya akan semakin berkurang ya. Nah, ini mungkin yang terakhir dari materi saya, kenapa dilakukan property never die. Satu, pertama kebutuhan rumah masih tinggi. Jadi saya ada satu artikel, tapi masih cukup relevan, ini cukup agak lama ya, dari Kompas. Waktu itu saya lihat bahwa kebutuhan rumah sampai tahun 2025 itu sampai 30 juta unit. Ya, jadi ini akan terus increase ya. Jadi saya rasa ini satu hal yang menarik untuk bisnis ini. Kedua adalah bisnis ini berdampak kepada 170 sektor industri lain. Jadi saya yakin bahwa pemerintah juga akan menjaga sektor properti ini tetap berjalan, sustain. Karena ini akan berdampak ke 170 sektor industri lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah investasi yang tidak pernah mati. Mungkin ini berkali-kali lah ya di apa namanya, kalau orang jualan pasti akan ngomong begini, tapi saya ingatkan kembali bahwa satu, properti itu investasinya cenderung naik ya, pilihan tepat untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, bisa dijadikan passive income ya, ada yield disewakan gitu ya. Yang ketiga, bisa dijadikan tempat usaha atau kantor kalau ingin berbisnis sendiri gitu ya. Apalagi work from home ini rata-rata orang punya inisiatif-inisiatif yang luar biasa gitu ya, timbul bisnis-bisnis baru ya. Kemudian yang empat adalah yang menarik sebenarnya adalah orang mungkin belum menyadari bahwa properti kita bisa diagunkan, kemudian bisa mendapatkan modal kerja dari bank, tetapi orang tersebut masih bisa menggunakan properti itu. Nah, itu yang menarik ya. Dan kemudian yang kelima bisa jadi ya saya bilang untuk mungkin orang-orang tua mungkin bisa invest, bisa dijadikan warisan gitu ya. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Irfan karena waktunya juga sudah selesai. Dan terakhir saya juga berterima kasih kepada attendance yang sudah hadir dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan agar selalu sehat. Itu saya saja Pak Irfan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Alim Gunadi Ya. dari Sinarmasland. Pak Alim, mungkin ini udah mulai banyak pertanyaan untuk Pak Alim untuk Sinarmasland. Ya. Ada yang terutama related dengan program Moving Quickly-nya. Ya. Tapi karena memang waktu juga, nanti saya simpan dulu pertanyaan untuk Pak Alim setelah sesinya Pak Hence mungkin nanti ya. Ya. Ini udah nggak sabar juga nih, kita mau featuring Pak Hence dulu. Saya stop share dulu ya, saya kasih waktunya ke Pak Hence ya. Betul. So Pak Hence, mungkin dan ini teman-teman yang di Property People yang di Instagram, saya stop dulu untuk yang sesi yang sekarang karena kita masuk lagi nanti ke sesi berikutnya, jadi akan di record jadi sesi kedua. Oke, tunggu sebentar ya. Pak Hence, tolong standby ya.